Mahkamah Kehormatan Dewan telah menerima laporan dugaan pelanggaran kode etik Ketua DPR Setia Novanto perihal pencatutan nama Presiden dan Wapres serta permintaan saham dalam pertemuan dengan Direktur Utama Freeport. Pertarungan politik terjadi di MKD antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat atau koalisi pendukung pemerintah. Skandal pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden yang melibatkan Ketua DPR Setia Novanto akhirnya ditangani Mahkamah Kehormatan Dewan DPR. Nasib Setia Novanto akan ditentukan oleh 17 anggota MKD yang terbelah antara Koalisi Merah Putih dan kerjasama partai politik pendukung pemerintah. Mahkamah Kehormatan Dewan kini menggelar rapat internal terkait laporan Menteri ESDM Sudirman Said atas Ketua DPR Setia Novanto. Agenda rapat memverifikasi alat bukti transkrip dan rekaman Setia Novanto dengan petinggi Freeport Ma'ruf Syamsuddin. Proses verifikasinya itu semua dokumen yang masuk, semua dokumen yang masuk, apakah itu dalam bentuk transkrip maupun dalam bentuk rekaman itu divalidasi sedemikian rupa, lalu kemudian nanti kita dalam rapat pleno ini itu kita akan putuskan bahwa ini memang cukup kuat bukti permulaan yang cukup untuk ditindaklanjuti dalam proses persidangan di MKD. Rapat juga membahas persidangan Setia Novanto berjalan terbuka atau tertutup. Pasal 15 memungkinkan sidang MKD berlangsung terbuka jika dinyatakan sebaliknya. Mahkamah kini terbelah menyikapi bentuk sidang. Koalisi Indonesia Hebat yang kini bernama Kerjasama Parpol Pendukung Pemerintah mendesak sidang Setia Novanto berlangsung terbuka. Sebaliknya, Koalisi Merah Putih menginginkan sidang tertutup. Kita menginginkan ini dalam rangka untuk keterbukaan informasi publik, Saya kira saya mendukung ketika kasus ini dibuka gitu loh, supaya tidak ada kesan ada sesuatu hal yang ditutup-tutupi. Tergantung sensitivitas kasus masalah. Masing-masing kan punya pandangan yang mungkin bervariasi. Wapres dan Presiden marah dengan tindakan ini. Legal standing laporan Menteri ESDM Sudirman Said sempat menjadi perdebatan. Anggota Mahkamah dari Koalisi Merah Putih menilai pelaporan Sudirman Said tak sesuai Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2015. Pertimbangannya, Menteri ESDM melaporkan Setia Novanto dengan membawa nama kementerian, jadi bertentangan dengan Peraturan DPR Nomor 2. Dalam pasal 5 peraturan tentang tata beracara MKD itu disebutkan bahwa pengaduan MKD disampaikan oleh pimpinan DPR atas pengaduan anggota terhadap anggota. Kedua, anggota terhadap pimpinan DPR atau pimpinan alat kelengkapan dewan. Yang ketiga, diadukan masyarakat secara perorangan atau kelompok terhadap anggota, pimpinan DPR atau pimpinan alat kelengkapan dewan. Namun, masalah legal standing akhirnya tuntas setelah Mahkamah mengundang ahli hukum ke DPR. Intinya, Menteri Sudirman Said berhak melapor karena masuk kategori perorangan, meski datang sebagai Menteri ESDM. Di MKD itu ada dua cara masuk perkara. Ada perkara dengan pengaduan, ada tanpa pengaduan. Nasib Ketua DPR Setia Novanto kini berada di tangan 17 anggota MKD dari 10 fraksi. Melihat muatan politik skandal pencatutan yang melibatkan Ketua DPR Setia Novanto, sejumlah fraksi mengganti personilnya di MKD. Peristiwa ini menunjukkan ada campur tangan fraksi dan partai dalam penentuan nasib Novanto. Setiap rapat di internal juga saya selalu mengingatkan itu agar kita yang ada di MKD ini betul-betul bersikap profesional dalam menjalankan amanah dan tugas yang diberikan gitu. Nggak boleh ada arahan. Masing-masing silakan. Bukannya ada arahan dari KMP secara gabungan dari KMP? Tidak ada. Fraksi tidak boleh intervensi. Tidak boleh. Ya. KMP sendiri Pak udah mendukung Pak? Nggak ada hubungannya dengan KMP, nggak ada hubungan dengan KMP. Fraksi Golkar mewajibkan semua anggotanya di MKD membantu Setia Novanto. MKD itu adalah lembaga politik. Jadi anggotanya adalah fraksi-fraksi. Tidak ada hakimnya, tidak ada jaksanya. Oleh karena itu masing-masing anggota fraksi jadi jaksa. Bisa menuntut, bisa mencabut. Belum ada urus, orang masih rapat kok. Partai tentu kita mematuhi hasil daripada MKD.
Partai Golkar kan tentu hormat kepada aturan dan mekanisme hukum yang ada. Arahannya sesuai aturan hukum. Seperti apa? Arahan sesuai hukum. Menunggu hasil MKD. Di atas kertas, kekuatan Koalisi Merah Putih dan kerjasama parpol pendukung pemerintah hampir berimbang. Ini dengan asumsi Demokrat tidak berada dalam salah satu koalisi. Ditambah dengan PAN yang baru bergabung, koalisi pendukung pemerintah diperkuat 8 politisi. Sedangkan Koalisi Merah Putih diperkuat 7 politisi. Jadi, Demokrat akan menjadi kunci nasib Setia Novanto di Mahkamah Kehormatan Dewan. Pasti ada intervensi karena kepentingan politik di dalam MKD itu mencerminkan kepentingan politik dari masing-masing partai yang ada yang duduk di situ. Yang tidak duduk pun akan juga punya kepentingan gitu ya. Jadi saling mempunyai pengaruh. Namanya lembaga politik. Ya begitu. Karena itu hanya 2 cara saya kira yang bisa dilakukan, yaitu melalui keterbukaan, transparansi dari sejak awal proses di MKD. Sesuai pasal 20 Peraturan DPR nomor 1 tahun 2015, ada 3 macam sanksi terhadap anggota DPR yang melanggar etika. Sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat. Setia Novanto dan Fadlizon sudah terkena sanksi ringan atas kasusnya menghadiri kampanye Donald Trump sebagai kandidat bakal capres Amerika Serikat. Setia Novanto dan Fadlizon diberi teguran oleh Mahkamah Kehormatan Dewan. Belum hilang ingatan publik atas kasus Trump, Setia Novanto kini kembali berurusan dengan Mahkamah Kehormatan Dewan. Sidang Mahkamah Kehormatan Dewan dalam kasus Setia Novanto ini menjadi taruhan kredibilitas MKD dalam menegakkan kode etik para wakil rakyat.